Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Hari ini kita bakal menyelami bab 6 dari buku Olivia Fox-Cabane, The Charisma Myth. Iya, buku yang menarik banget ini. Betul, fokus kita kali ini soal berbagai gaya karisma yang beda-beda. Dulu saya mikirnya, ya ampun karisma itu ya satu jenis aja gitu. Ternyata buku ini bilang nggak gitu. Mm-mm. Banyak yang mikir gitu awalnya. Jadi tujuan kita ngobrolin ini ya buat ngebongkar 4 gaya karisma utama yang disebut Cabane. Fokus, visioner, kebaikan hati, sama otoritas. Kenapa sih ini penting? Penting banget. Supaya Anda sadar gitu loh, karisma itu bukan kayak baju seragam, tapi lebih kayak lemari pakaian. Isinya macam-macam. Mm-mm. Bisa pilih-pilih ya. Nah, Anda bisa pilih mana yang paling klik sama kepribadian Anda, tujuan Anda, ya sama situasinya juga kan? betul. Situasional banget. Siap nih buat kita kupas lebih dalam. Bab 6 ini beneran, wah, bikin gitu. Karisma itu kayak kotak perkakas ternyata. Isinya banyak alat, bukan cuma palu doang. Anda punya pilihan. Tepat sekali. Dan pahamin beda-beda gaya ini krusial banget loh. Soalnya karisma yang efektif itu sangat tergantung konteks. Konteks, ya kuncinya. Iya, gaya yang mungkin berhasil banget di satu situasi, bisa jadi gagal total di situasi lain. Banyak faktornya. Siapa diri Anda, siapa lawan bicara, tujuannya apa, kondisinya gimana saat itu. Jadi bukan soal pura-pura jadi orang lain. Bukan itu. Justru ini soal milih alat yang paling pas dari kotak perkakas karisma Anda sendiri, biar hasilnya maksimal gitu. Fleksibilitas itu, wah penting banget. Oke, menarik. Mari kita mulai deh dari yang pertama. Karisma fokus. Di buku ini digambarinya itu kombinasi dari presence, kehadiran penuh gitu, sama percaya diri. Presence dan confidence. Iya, contohnya disebut Elon Musk. Intinya, orang dengan gaya ini tuh bikin lawan bicara merasa, wah didengerin banget, dipahami, dihargai. Rasanya kayak kita jadi satu-satunya orang penting di ruangan itu pas lagi ngobrol sama dia. Dan yang menarik ya, yang paling diperhatiin orang lain tuh seringkali bukan apa persisnya yang Anda omongin, tapi gimana Anda hadir. Oh, gimana hadirnya ya? Iya, kuncinya di presence itu tadi. Orang tuh bisa ngerasain loh, apakah Anda beneran di situ sama mereka, pikirannya nggak kemana-mana, nggak sibuk nyiapin jawaban pas mereka masih ngomong. Wah, dalam juga ya. Ini soal kualitas perhatian yang Anda kasih. Jadi ini lebih dari sekedar kontok mata atau manggut-manggut gitu ya? Lebih ke kondisi batin kita gitu. Persis. Kontak mata, anggukan, itu kan bisa dipalsuin ya. Tapi presence yang beneran tulus itu, wah susah ditiru. Gimana cara ngembangin gitu? Ya emang butuh latihan. Latihan buat bener-bener fokus ke saat ini, ke orang di depan Anda. Ingat nggak teknik simple yang pernah kita bahas buat balikin kesadaran ke momen sekarang? Oh, yang fokus ke ujung jari kaki itu. Nah, itu dia. Misalnya itu. Itu bantu banget balikin fokus. Terus, ya jelas, skill dengerin aktif beneran nyimak, bukan cuma dengerin kata-katanya doang. Itu fundamental. Oke, dengerin aktif. Sama satu lagi yang penting banget, kemampuan ngelola rasa nggak nyaman di dalam diri. Kalau Anda gelisah, nggak sabar, atau keganggu pikiran sendiri, itu bakal bocor lewat bahasa tubuh. Nah, itu ngerusak presence. Kedengarannya simple, tapi prakteknya pasti butuh effort ya. Terus kapan nih sebaiknya kita pakai gaya fokus ini? Idealnya sih pas tujuan utama Anda itu buat bangun koneksi personal yang kuat. Bikin orang merasa bener-bener didengerin dan dihargai. Efektif banget buat ngobrol 1 lawan 1, sesi coaching, atau pas bangun hubungan kerja yang deket gitu. Oke. Tapi gaya ini mungkin kurang pas kalau Anda perlu nunjukin otoritas yang kuat, atau mimpin rapat gede yang butuh arahan tegas gitu. Ada catatan lain. Ada catatan kecil juga dari buku ini, presence yang terlalu intens itu kadang bisa bikin orang ngerasa aman banget, Sam. Oversharing, cerita terlalu banyak hal pribadi gitu. Oh gitu ya, menarik. Oke, sekarang kita pindah ke gaya yang rasanya beda banget nih, karisma visioner. Nah, ini beda lagi. Ini katanya soal kombinasi power, kekuatan atau pengaruh gitu ya, dan keyakinan yang membara sama sebuah visi. Contoh klasiknya sering disebut Steve Jobs. Iya, pas dia presentasi produk baru Apple itu ya. Betul. Orang dengan gaya ini bisa banget nginspirasi orang lain buat percaya sama sebuah ide atau tujuan, bahkan yang kedengarannya gila. Terus bikin mereka pengen ikut wujudin itu. Kenapa sih gaya ini kok bisa memikat banget?
Gini, secara psikologis, kita sebagai manusia itu kan nggak nyaman ya sama ketidakpastian. Iya juga sih. Nah, karisma visioner ini nawarin sesuatu yang kita idam-idamin. Arah, tujuan, kepastian. Orang visioner itu nunjukin keyakinan mutlak sama visinya. Dan keyakinan itu nular. Kayak api gitu. Nular ya? Mereka ngelukis gambaran masa depan yang menarik banget, sampai orang lain pengen jadi bagian dari cerita itu. Tapi ada syarat penting nih biar beneran karismatik. Apa tuh? Visinya itu harus terasa mulia. Ada elemen altruismenya, bukan cuma buat untung si visioner doang. Orang kan pengen ngerasa berkontribusi buat sesuatu yang lebih gede dari diri mereka sendiri. Deli ngejelasin kenapa pemimpin revolusioner atau inovator gede seringnya punya gaya ini ya. Tapi bukunya juga ngasih peringatan kan? Ada sisi gelapnya katanya. Betul sekali. Karisma visioner ini potensinya luar biasa buat kebaikan, buat ngedorong perubahan positif. Tapi kalau disalahgunain atau terlalu ekstrim, bisa bahaya banget. Bahaya gimana? Bisa mancing fanatisme buta. Buku ini eksplisit nyebut contoh tragis Jim Jones, pemimpin sekte People's Temple itu. Dia berhasil yakinin ratusan pengikutnya buat bunuh diri massal. Astaga, iya ingat. Itu contoh ekstrim yang ngeri banget ya, betapa kuatnya pengaruh gaya ini. Makanya penting banget, visinya positif dan etikanya si pengguna karisma. Catatan yang penting banget ini. Jadi, kapan karisma visioner ini paling efektif dipakai? Paling pas itu pas Anda perlu nginspirasi tim buat inovasi, dorong kreativitas, atau bangkitin semangat buat tujuan gede bareng-bareng. Oke. Juga dibutuhin banget pas masa krisis atau perubahan gede. Pas orang lagi bingung cari pegangan, nah visioner ini bisa ngasih harapan sama arah yang jelas. Orang butuh itu. Oke. Dari visi yang membakar semangat, kita geser nih ke gaya yang lebih nyentuh hati kali ya. Karisma, kebaikan hati, atau kindness charisma. Yang ini adem rasanya. Iya. Ini kombinasi dari warmth, kehangatan, sama percaya diri. Contoh ikoniknya, Dalai Lama. Gaya ini bangun koneksi emosional yang dalam, bikin orang rasa aman, nyaman, diterima apa adanya, gak dihakimi. Esensinya itu ya memancarkan kehangatan yang tulus dari dalam. Gimana ngembanginnya? Ini nyambung lagi ke latihan ngelola kondisi internal kita. Oh, yang soal syukur, niat baik itu ya? Nah, iya. Ingat pembahasan kita soal ngakses rasa syukur, goodwill, niat baik, atau compassion, welas asih. Emosi-emosi positif ini sumber kehangatan yang bisa dirasain orang lain. Terus luarnya gimana? Luarnya ya penting buat hindarin bahasa tubuh yang ngasih sinyal negatif, kayak tegang, kening berkerut tanda nggak setuju, sikap kritis, senyum tulus, postur terbuka, suara ramah, itu ngebantu. Tapi ada tapinya nih. Ada tapinya. Ini perlu dipaduin sama sedikit elemen power atau percaya diri, biar nggak kesannya lemah atau cuma pengen nyenengin semua orang. Ini kebaikan hati dari posisi setara, bukan pasrah. Tapi bukannya nyoba ngaktifin kehangatan kayak gini bisa kerasa maksa atau nggak tulus ya? Pertanyaan bagus. Kuncinya emang di ketulusan. Ini bukan soal acting, tapi soal benar-benar ngakses perasaan itu di dalam diri. Jadi harus dari hati ya? Iya, kalau nggak dirasain susah mancarnya otentik. Latihan mindfulness atau ingat momen-momen syukur itu bisa bantu munculin perasaan itu secara alami. Kalau dipaksain, orang biasanya bisa ngerasain kok. Jadi mending jujur aja sama diri sendiri. Mungkin ini bukan gaya utama Anda, tapi bisa dilatih buat momen tertentu. Buku ini juga nyebut ada biaya atau konsekuensi dari gaya ini ya? Iya, disebutin kalau orang bisa jadi terlalu kagum atau terikat secara emosional sama sosok dengan karisma kebaikan hati yang kuat ini. Efeknya apa tuh? Bisa bikin mereka susah lihat kekurangan orang itu, atau ngasih kritik membangun. Mungkin jadi terlalu bergantung juga. Bukunya sih janji bakal bahas cara ngelola dampak ini di bab selanjutnya, bab 13 katanya. Oke, dicatat. Nah, kapan gaya kebaikan hati ini paling pas dipakai? Ideal banget pas Anda mau bangun hubungan emosional yang kuat dan dalam. Ciptain suasana aman, nyaman. Misalnya pas harus nyampein berita buruk atau kritik sensitif. Oh, pas situasi sulit gitu ya? Iya, menariknya buku ini juga nyaranin gaya ini bisa efektif banget pas ngadepin orang sulit atau defensif. Soalnya kehangatan itu bisa luluhin pertahanan mereka. Nanti dibahas lagi di bab 12. Oke. Tapi ya jelas hindari gaya ini kalau situasi nuntut Anda tampil sangat otoritatif, tegas, atau perlu ambil keputusan yang mungkin tidak disukain banyak orang. Baiklah, gaya terakhir nih. Karisma otoritas. Wah, yang ini kedengarannya paling kuat ya. Iya, kesannya gitu.
Ini katanya didasarin sama persepsi power, kekuatan, pengaruh sama status. Bayangin aja sosok pemimpin militer yang disegani kayak Colin Powell, atau mungkin CEO yang kehadirannya langsung kerasa di ruang rapat. Nah, persepsi otoritas ini menurut Cobain dibentuk sama 4 faktor utama. Bahasa tubuh, penampilan cara berpakaian, kerapihan gitu, terus jabatan atau titel formal, sama gimana reaksi orang lain ke Anda. Reaksi orang lain, maksudnya? Iya, apakah mereka kelihatan hormat, dengerin dengan saksama, itu juga ngaruh ke persepsi otoritas Anda. Tapi yang paling bikin saya kaget itu penekanan buku ini pada... Bahasa tubuh. Bener banget. Dari 4 faktor itu, bahasa tubuh disebut yang paling fundamental. Lebih penting dari jabatan. Bisa dibilang gitu. Anda bisa aja punya jabatan tinggi, pakai baju mahal, dikelilingi orang yang kayaknya hormat. Tapi kalau bahasa tubuh Anda nunjukin ragu, gelisah, atau nggak aman, karisma otoritas itu langsung ambruk. Wah, Sebaliknya lah, orang tanpa jabatan mentereng pun bisa nunjukin otoritas cuma dengan bahasa tubuh yang tenang, percaya diri, dan kuasai ruang. Tubuh kita itu komunikasinya jauh lebih kuat dari kata-kata atau status formal. wah ini beneran nugget penting banget. Jadi gimana caranya ngembangin karisma otoritas ini, terutama lewat bahasa tubuh? Fokus utamanya emang di proyeksi power sama percaya diri lewat sinyal-sinyal nonverbal dan status. 2 hal yang paling bisa Anda kontrol langsung itu ya bahasa tubuh sama penampilan. Gimana caranya? Manfaatin lagi tuh perangkat mental dari bab sebelumnya, bab 5. Kayak visualisasi kesuksesan sebelum situasi penting, atau secara sadar ambil postur tubuh yang kuat, power posing, buat ngaruhin pikiran jadi lebih pede. Contoh posturnya? Berdiri tegak, ambil ruang secukupnya, jangan bungkuk atau menyusut. Gerakannya tenang, terkontrol, jangan gelisah atau buru-buru. Jaga kontak mata yang stabil, semua itu sinyal otoritas yang kuat. Penampilan rapi sesuai konteks juga ngedukung. Oke, kapan gaya otoritas ini paling efektif? Dan kapan mending dihindari? Berguna banget pas Anda perlu nunjukin kepimpinan yang jelas dan tegas. Kayak di situasi krisis atau pas perlu ambil keputusan cepat. Efektif juga pas Anda pengen suara Anda didengerin dan instruksi diikuti tanpa banyak debat. Oke, jelas. Terus kapan kurang cocok? Kurang ideal kalau Anda pengen dorong kolaborasi tim yang setara, bangun hubungan yang lebih personal, atau kalau Anda khawatir kelihatan ngeintimidasi atau bosi sama lawan bicara. Nah, setelah kita bahas keempat gaya ini, fokus, visioner, kebaikan hati, otoritas, bagian yang paling seru menurut saya itu gimana buku ini nekenin kalau kita tuh nggak kekunci di satu gaya aja. Tepat. Ini bukan kayak tes kepribadian yang hasilnya permanen gitu ya. Bukan ya? Bukan. Anda bisa belajar dan kuasai macam-macam gaya, bahkan dicampur sesuai kebutuhan. Kayak aktor milih peran beda-beda. Kunci utamanya apa? Autentisitas. Otentik ya? Iya, jangan coba jadi orang yang bukan diri Anda. Buku ini ngasih contoh Al Gore yang nyoba ubah gayanya jadi lebih merakyat, tapi malah kelihatan aneh, nggak natural. Oh ya, ingat contoh itu. Bandingin sama figur kayak Steve Jobs atau Oprah Winfrey. Karisma mereka kuat banget justru karena mereka setia sama gaya unik mereka masing-masing. Mereka nggak niru orang lain, tapi ngasah versi terbaik diri mereka. Jadi, selain otentik, apalagi yang perlu dipertimbangin pas milih gaya? Konteks itu nentuin banget. Situasi spesifiknya gimana, tujuan Anda apa di interaksi itu, kondisi emosi orang yang mau dihadapi gimana. Budaya juga ngaruh. Bahkan budaya setempat bisa ngaruh. Meskipun ekspresi emosi dasar kayak senyum atau marah itu cenderung universal ya. Tapi norma budaya soal seberapa ekspresif, seberapa banyak ruang personal yang pas, itu bisa beda-beda. Terus gimana dong? Tapi ada satu hal yang menurut Sabane cukup universal ngebantunya. Mancarin goodwill atau niat baik yang tulus. Itu bisa dirasain lintas budaya kok. Oh, niat baik itu penting ya? Sama satu lagi catatan soal konteks. Dalam situasi krisis, orang cenderung lebih nyari dan respon positif ke gaya yang nunjukin berani dan tegas. Kayak visioner atau otoritas. Mereka butuh rasa aman dan arah soalnya. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih, inti paling penting dari pembahasan bab 6 ini apa sih? Pesan utamanya gitu. Pesan utamanya gini, karisma itu fleksibel dan bisa dipelajarin. Bukan bakat bawaan misterius yang cuma orang tertentu aja yang punya. Semua bisa ya? Semua bisa ngembangin. Dengan paham 4 gaya ini, fokus, visioner, kebaikan hati, otoritas, Anda jadi punya pilihan strategis. Nggak lagi kejebak mikir, saya mah bukan orang karismatik.
Benar juga. Anda bisa secara sadar milih dan ngelatih gaya yang paling nyambung sama kepribadian alami Anda, tujuan spesifik Anda, sama tuntutan situasinya. Ini nggak sih Anda kendali lebih gede atas interaksi sosial dan profesional? Dan kuncinya bukan jadi orang lain, tapi ngasah apa yang udah ada di diri kita gitu ya. Tepat sekali. Kuncinya itu latihan yang konsisten dan tetap jadi diri sendiri di intinya. Ini bukan soal pakai topeng palsu. Tapi soal apa dong? Ini soal nemuin spektrum ekspresi karismatik Anda sendiri, terus belajar gunainnya secara efektif. Mungkin secara alami, Anda lebih ke gaya fokus, tapi Anda bisa belajar minjem elemen visioner pas presentasi penting. Oh, bisa dicampur-campur gitu ya? Bisa. Atau mungkin Anda punya kehangatan alami, kebaikan hati, tapi perlu ngelatih postur otoritas pas mimpin rapat yang butuh tegas. Ini soal nambahin repertuar Anda, bukan ganti diri Anda. Oke, paham. Nah, sebagai penutup nih, kami pengen ninggalin Anda dengan sebuah pemikiran buat dibawa pulang. Coba deh pikirin satu interaksi penting yang mungkin bakal Anda hadapi beberapa hari ke depan. Bisa jadi presentasi, negosiasi, rapat tim, atau bahkan sekedar obrolan penting sama pasangan atau teman. Berdasarkan apa yang barusan kita obrolin, gaya karisma mana atau mungkin kombinasi gaya mana yang menurut Anda bakal paling efektif di situasi itu? Dan yang lebih penting lagi nih, bisa nggak Anda identifikasi satu elemen kecil aja dari gaya itu yang bisa Anda coba praktekkan secara sadar? Gak usah muluk-muluk. Iya, nggak usah. Mungkin cuma fokus penuh semenit pas lawan bicara ngomong, atau negakin postur sedikit lebih tegak pas nyampein pendapat, atau mulai dengan senyum yang lebih tulus. Hal kecil aja. Nggak perlu langsung sempurna, coba aja. Eksperimen kecil. Lihat apa yang terjadi. Selamat mencoba dan mengeksplorasi karisma dalam diri Anda.